Shalom, Bapak Ibu dan saudara terkasih dan terkhusus buat mahasiswa saya yang dimanapun berada. Bagaimana kabarnya? Harapan saya semua sehat selalu dalam masa COVID-19 ini. Salam sehat untuk kita semua. Iya, dalam video kali ini yaitu di part 2 adalah yaitu menyusun program semester dan juga program tahunan. Supaya apa? Ini adalah bagian dari administrasi di dalam video yang sebelumnya, yaitu menghitung minggu efektif dan minggu tidak efektif. Artinya, sebagai tenaga pendidik dan calon pendidik, sangatlah banyak sekali berkas-berkas yang akan dipenuhi dalam administrasi pendidikan, yaitu apalagi dalam masa pergantian semester, yaitu menyusun prosem, prota, silabus, bahkan juga RPP di dalam setiap pertemuannya. Prota adalah program tahunan dan prosem ialah program semester. Ini adalah suatu gambaran yang suatu perencanaan nantinya yang terjadi, gambaran 1 tahun dan juga gambaran dalam 1 semester dalam setiap perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru. Apakah itu prota? Prota adalah susunan alokasi waktu dalam program 1 tahun pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi dan juga kompetensi dasar di dalam alokasi waktu selama 1 tahun pembelajaran yang dilakukan dan diterima, yang dilakukan oleh guru dan diterima oleh peserta didik. Nah, keberhasilan di dalam membuat prota ini sangatlah berpengaruh di dalam menyusun program semester, silabus, RPP di dalam setiap pembelajaran pertemuan yang dilakukan oleh pendidik dan juga calon pendidik. Selanjutnya, apakah itu prosem? Prosem adalah program semester, penjabaran dari program tahunan yang dilakukan alokasi waktunya selama 1 semester, supaya setiap pertemuan yang dilakukan oleh calon pendidik atau juga para pendidik dapat berjalan dengan baik. Dan bagaimanakah fungsi program tahunan dan fungsi dari program semester? Kita lihat sebagai berikut. Adapun fungsi prota adalah sebagai berikut. A. Mengorganisir pembelajaran agar bisa berjalan secara optimal selama 1 tahun. B. Dijadikan pedoman untuk menyusun prosem. C. Dijadikan pedoman dalam menyusun kalender pendidikan. D. Digunakan sebagai acuan untuk mengoptimalkan penggunaan waktu efektif pembelajaran yang tersedia. Adapun fungsi prosem adalah sebagai berikut. A. Untuk mempermudah tugas pendidik saat mengadakan pembelajaran selama 1 semester. B. Mampu mengarahkan kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah diprogramkan. C. Menjadi pola dasar untuk mengatur tugas dan wewenang setiap pihak yang ikut serta dalam pembelajaran. D. Pedoman guru dan dalam bekerja dan belajar. E. Menjadi tolak ukur efektivitas pada proses pembelajaran. F. Menjadi bahan untuk menyusun data sehingga terbentuk keseimbangan kerja. G. Mampu menghemat waktu, tenaga, biaya, dan alat penunjang karena pembelajaran bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Nah, setelah kita sudah mengetahui apa itu pengertian dari program semester dan program tahunan dan fungsi dalam setiap prota dan prosem, kita masuk kepada langkah-langkah menyusun program tahunan dan program semester sebagai berikut. Langkah penyusunan prota. 1. Menganalisis kalender pendidikan dan menyesuaikan kebutuhan berdasarkan ciri, karakter,
unit satuan pendidikan. 2. Memberikan tanda untuk hari libur, permulaan tahun ajaran baru, pekan pada minggu efektif untuk belajar, dan jam efektif belajar setiap minggu. Adapun hari libur yang diberikan tanda meliputi libur akhir tahun ajaran, libur keagamaan, libur hari besar nasional, dan libur untuk hari khusus. 3. Memperhatikan minggu efektif guna menyusun alokasi waktu di setiap kompetensi dasar. 4. Menetapkan alokasi waktu yang diperlukan untuk setiap mata pelajaran, kompetensi dasar, dan pokok bahasan yang ada di minggu efektif. Alokasi waktu yang disediakan harus sesuai dengan ruang lingkup materi, tingkat kesulitan, pentingnya materi, dan waktu untuk melakukan review pada materi tersebut. Karena video yang kemarin sudah dilakukan bahwasannya menghitung minggu efektif selama 1 tahun. Berapa banyak minggu efektif dalam setiap pertemuan dikalikan sebanyak alokasi waktu setiap satuan pendidikan. Misalnya untuk SD itu pendidikan agama Kristen ada 4 jam 1 minggu. Dan SMP itu juga ada 3 jam untuk tiap minggu untuk pendidikan agama Kristen. Dan juga pendidikan agama Kristen untuk SMA juga 3 jam dalam tiap minggu. Kalikan, seandainya ada dalam setahun itu ada 40 minggu efektif ya. Ada 40 minggu efektif ya. Dikali 3 misalnya dia kelas 11 SMA. 40 dikali 3 berarti sebanyak 120 jam di dalam pertemuan dalam setahun. Ya, contohnya program tahunan yang saya ambil untuk kelas 11 semester ganjil dan genap untuk mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Ya, terlebih dahulu Anda membuat identitasnya, tahun pembelajaran, mata pelajaran, kelas dan semester, dan alokasi waktunya. Pastinya untuk SMA itu untuk mata pelajaran pendidikan agama Kristen 3 jam per minggu. Ya, terus kita buat kompetensi inti. Ya, kompetensi intinya KI 1 itu spiritual, KI 2 sosial, KI 3 pengetahuan, KI 4 keterampilan. Selanjutnya buat tabel ya, ada 4 kolom ya. Kolom pertama itu semester, ya, kolom kedua kompetensi dasar, kolom ketiga materi pokok, kolom keempat alokasi waktu. Pastinya ini adalah prota berarti semester 1 dan semester 2 atau ganjil dan genap. Dan kompetensi dasarnya kamu ambil kompetensi dasar untuk SMA kelas 11. Ya, yang pertama itu 6.1 contohnya. Ya, mengakui peran Allah dalam kehidupan keluarga. Itu adalah KI 1, yaitu spiritual. 6.2 itu KI 2, mengembangkan perilaku tanggung jawab sebagai wujud pengakuan terhadap peran Allah dalam kehidupan keluarga. 6.3 itu pengetahuan, memahami peran Allah dalam kehidupan keluarga. 6.4 mengaplikasi peran Allah dalam kehidupan keluarga. Ya, itu adalah keterampilan. Ya. Selanjutnya Anda buat materi pokoknya sesuai dengan kompetensi dasar. Pastinya yaitu adalah materi pokoknya yaitu tentang Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Ya, Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Anda bisa mengambil sub-sub materi pokok ini yaitu berdasarkan dari internet dan juga buku pedoman guru. Bisa Anda lihat di internet atau juga di buku pembelajaran. Selanjutnya Anda buat alokasi waktu. Alokasi waktunya ini terserah Anda karena tadi ada yaitu tadi caranya langkahnya adalah tingkat kesulitan materi. Misalnya kalau saya buat itu adalah 12 JP karena dia lebih sedang ya tentang kehidupan keluarga. Jadi 12 JP itu berarti ada berapa minggu saya ajarkan tentang keluarga ini, yaitu ada 4 minggu. 4 dikali 3 yaitu 12 JP. Buatlah selama
1 semester dan juga 2 semester ganjil dan genap. Yaitu dengan totalkan semuanya protamu itu, misalnya minggu efektifmu tadi selama setahun itu ada 40, berarti 40 dikali 3 yaitu 120 JP. Ya, 120 JP untuk kompetensi dasarmu selama 1 tahun. Langkah penyusunan prosem. 1. Memasukkan kompetensi dasar, topik, dan subtopik materi pembahasan ke dalam format prosem yang tersedia. 2. Menentukan banyaknya jam yang tersedia di kolom minggu efektif yang Anda sudah kerjakan dan banyaknya tatap muka setiap minggu per mata pelajaran. 3. Menambahkan catatan di setiap bagian yang membutuhkan keterangannya. Berikut contoh program semester yang saya buat itu untuk kelas 11 SMA semester ganjil. Sebelumnya, Anda harus membuat identitasnya untuk kelas 11 semester ganjil, baik tahun pembelajaran, mata pelajaran, kelas semester, dan alokasi waktunya. Pastinya alokasi waktunya itu 3 jam per minggu untuk kelas 11 SMA. Selanjutnya, ingat buat kompetensi inti. KI 1 spiritual, KI 2 sosial, KI 3 pengetahuan, KI 4 keterampilan. Selanjutnya, buat tabel sebanyak 9 kolom. Ya, walaupun nanti ada pembagian-pembagiannya. Tabel pertama yaitu kompetensi dasar, ya, selama semester ganjil, ya. Tabel kedua, materi pokok. Tabel ketiga, jumlah JP atau juga jam pembelajaran. Tabel keempat, bulan Juli. Tabel kelima, Agustus. Keenam, September. Ketujuh, bulan Oktober. Kedelapan, bulan November. Kesembilan yaitu bulan Desember. Ya. Untuk kompetensi dasar, hanya Anda buat langsung itu apa kompetensi yang pertama di dalam kelas 11 semester ganjil. Pastinya ya sebagai berikut yang dalam foto. Ya, yaitu materi pokoknya sebagai berikut: Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Jumlah jam pembelajarnya tadi kan sudah di prota juga sudah 12 JP. Jadi harus sesuai dengan prota dengan prosem. Iya. Bulan Juli kita ketahui itu ya ada berapa minggu efektif. Ya, jadi saya buat itu ada 5 minggu. Bisa kita lihat dalam gambar ya 5 minggu. Berarti kamu buat 5 garis untuk bulan Juli ya. Dan juga minggu efektif bulan Agustus ada 4. Saya buat 4 garis ya. Bulan September ada 5 minggu. Saya buat 5 garis ya. Oktober ada 4 minggu. Saya buat 4 garis. Bulan November ada 4 minggu jumlah minggunya ya, saya buat 4 garis. Bulan Desember ada 5 minggu. Jadi saya buat 5 garis. Selanjutnya tentukan ya berapa minggu efektif yang ada ya. Mungkin Anda sudah mengerjakan minggu efektif dalam semester ganjil. Makanya ketika Anda sudah tuntutannya sudah selesai mengerjakan minggu efektif sudah benar ya pada semester ganjil dan genap, pastinya ya kamu akan sudah bisa membuat berapa minggu efektif dan juga berapa minggu tidak efektif untuk bulan Juli, Agustus sampai dengan Desember ya. Di sana ada garis biru yang menandakan itu libur ya, libur sekolah. Berarti tinggal 3 minggu efektifnya ya. Jadi buat berapa JP? Jadi kalau ada 12 JP untuk materi KD-nya itu kompetensi dasarnya itu ada 12 JP, berarti harus Anda buat 3 di minggu ketiga, 3 minggu keempat, 3 minggu kelima, dan sampai juga minggu pertama di bulan Agustus. Yaitu mengajar selama 12 JP itu untuk materi tentang kompetensi dasarnya. Selanjutnya masuk kepada KD berikutnya itu, yaitu 7.1-nya itu, yaitu 12 JP, terserah mau buat lanjut ke minggu kedua bulan Agustus. Ya, ada juga di sana mid, kamu buat juga lambangnya garis merah, terserah warna apa ya, minggu keberapa.
sampai kepada hari ujian dan juga libur sekolah. Demikian ya. Terus selanjutnya jangan lupa menjumlahkan minggu efektif semester ganjil ya, seberapa banyak ya. Kalau ada 20 berarti 20 kali 3 ada 60 JP, jam pembelajaran yang berlangsung pada pembelajaran semester ganjil ya. Selanjutnya buat keterangannya. Keterangan ini terserah mau warna apa, mau warna merah, kuning, hijau, yaitu libur semester, UTS, UAS, pasca UAS, dan libur semester. Demikian ya, semoga membuat prosem ini tidak ada membingungkan, tetapi mari mencoba ya, supaya berpengalaman menjadi bisa. Ya, kita masuk kepada tugas. Tugasnya ialah membuat prota dan juga prosem, program tahunan dan juga program semester pada satuan pendidikan. Misalnya ketika Anda kelas 1 SD, buatlah program tahunan dan juga program semester sesuai dengan video dan tuntunan dan dari video tersebut. Ya, sehingga kamu bisa membuat rancanganmu dalam administrasi pendidikanmu ini, pengajaranmu selama 1 tahun dan juga per semester ganjil dan juga genap. Demikianlah video kali ini tentang program tahunan dan juga program semester. Semoga bermanfaat buat para pendidik dan calon pendidik bagaimana untuk mencerdaskan anak bangsa dalam dunia pendidikan. Salam sehat, Tuhan memberkati.